Kami perusahaan jasa digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh membuat website untuk klien yang menjual pakaian wanita yang tidak syar'i, atau penjual atau galeri lukisan atau patung yang menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah? Hubungkan semua pendapatan kita, semua pergaulan kita, semua makanan, minuman, apa saja dengan apa yang Allah bolehkan atau Allah haramkan. Syubhat saja tinggalkan, ragu jangan dilakukan, jangan dilakukan. Kalau masalah hukum menjual baju, kalau kita tahu misal ya, lokasi kayak di Saudi, saya kasih contoh saja, di Saudi itu dijual, ada toko jual baju-baju kayak kita banyak, baju-baju perempuan gitu kan, dijual. Tapi umumnya masyarakat wanitanya pakai jilbab semua, pakai cadar kalau keluar. Kalau mereka beli baju itu mereka pakai di rumah sama mahramnya, nggak ada syubhat di situ. Atau misalnya ada seorang memang jual baju secara umum lah, yang beli mungkin ibu-ibu, memang dia pakai di rumahnya, Allahu alam itu mungkin bisa. Tapi kalau kita jual baju, jelas baju ini lagi dipassionkan, ditampilkan siapa, memang sengaja diperlihatkan pahanya, disengaja diperlihatkan ini dengan model baju ini, yang jelas akan ditontonkan seperti itu, kita sudah tahu maka terlibat. Rezeki di jalan Allah, rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang, nggak usah khawatir. Gitu. Masih banyak insya Allah jasa yang bisa kita lakukan gitu kan. Apalagi kalau sampai galeri lukisan dan patung, wah ini lebih parah ini. Kalau baju itu masih mending, mungkin ya, masih setengah-setengah. Pernah beberapa masyayikh ditanya, bolehkah kami jual televisi gitu kan, elektronik? Jawabannya sederhana, kalau Anda berada di negara yang mayoritas acaranya bagus, menuntun agama, jual TV itu. Tapi kalau Anda di negara yang begitu orang beli TV pasti rusak, jangan jual. Udah selesai. Artinya kalau, oh tapi kan saya mau jual, ya sudah silahkan kalau Anda mau jual, tapi ini sudah jelas. Artinya kita tahu nih kalau dibawa di rumahnya ini sebentar langsung nonton dangdut, langsung perempuan kelihatan pahanya nih, langsung sinetron cerita bohong-bohong, langsung mengkhayal yang pocong keluar dari kuburan, yang khayal merusak akidah. Terlibat kita di situ, ngapain? Tapi kalau memang di situ acara televisinya kita tahu bagus, gitu kan? Ya lain. Teman-teman kita sekarang ada yang pasang parabola, gitu kan? Banyak, termasuk teman-teman di Universal TV sekarang, yang TV-TV yang sedang berkembang, TV Islam, mereka jual parabola, tapi mereka jualkan jasa program TV-TV Islam yang lainnya ditutup. Sekali kalau tidak terbuka lagi nanti jadi masalah baru lagi. Jadi seperti itu, Allahu alam. Yang saya sarankan kalau Anda mau lebih aman, ya minta kepada Allah SWT. Profesi saya begini, ya Allah, tuntunkanlah hamba kepada orang-orang yang memang wajar bisa menggunakan jasa hamba, Pak. Doa, gitu kan. Mohon advice mengenai rambu-rambu yang harus kami perhatikan dalam jalan menjalankan bisnis digital agar tetap terjaga secara syar'i. Mungkin ada website atau buku sebagai panduan. Saya belum terlintas sekarang ya, tapi setahu saya insya Allah ya, dengan niat yang baik gitu kan, kita jadikan program. Jadi seperti saya bahasakan lah, sederhana. Kalau apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita jadikan sebagai klien kita, atau akan kita tawarkan proposal atau proyek kita, akan berhubungan dengan hal-hal yang ada haramnya atau syubhatnya, jauhi. Larikan kepada hal-hal yang positif. Insya Allah mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya. Itu saya tidak bisa rincikan karena tidak terlintas di benak saya sekarang. Tapi cukuplah ya. Kita firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, kecuali mereka memulai dengan diri mereka sendiri. Insya Allah Allah bukain tuh jalan. Kita stopkan dulu yang haram. Seperti gini, kalau rumah kita lagi bocor, temboknya lubang, angin kencang masuk, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Ambil selimut agar tidak kedinginan, atau tutup lubang supaya anginnya nggak masuk? Hah? Tutup lubang. Ini ada jalan nih, kira-kira kalau saya bergaul sama fulan, saya bisa terpengaruh. Itu lubang. Jangan bilang, enggak, saya tetap istiqomah dengan penampilan saya, dia juga dengan penampilannya, saya tidak akan terpengaruh. Enggak, itu sama dengan kita pakai selimut saja. Selimutnya bisa ditarik sama dia itu. Mungkin ditarik dengan kasar atau ditarik pelan-pelan sampai nanti tidak pakai selimut. Baju kita pun bisa dibuka sama dia. Tapi kalau ditutup lubangnya nggak bisa. Tutup. Maaf ya, saya nggak sejalan dengan kamu. Emang begitu tuh the point. Ini masalah keimanan, nggak boleh main-main. Pendapatan sama. Apa saja, penawaran proposal, proyek, cari klien kita baru, nasabah lah, macam-macam, apa sajalah istilahnya. Maka saran saya adalah pertemukan dengan ini halal atau haram. Konsultasi sama para ustadz, bisa tentunya. Saya lagi tawarkan di sini, saya lagi tawarkan di sini. Bisa saja. Saya tahu ada satu orang murid saya, dia desain grafis. Dia sering tawarkan dulunya sebelum paham ikut pengajian, macam-macam yang ditawarkan kemana-mana gitu. Bahkan ini luar biasa nih, ya, kemana-mana desainnya dia, mungkin sudah sampai ke diskotik lah, kemana-mana lah, ya, perbuatan maksiat.
Faham agama ditinggalkan. Ini apa solusinya nih? Siapa yang bisa kita kasih desain grafis nih yang nilainya tinggi? Taubat dulu, tutup dulu temboknya. Allah kasih jalan keluar. Yakin dengan itu sambil berdoa. Subhanallah, ada mungkin kevakuman sebulan 2 bulan, setelah itu mulai berpikir. Terpikir ada perbankan syariah, mungkin bisa kita tawarkan nih. Masuk tuh, buat katalognya, brosur-brosurnya, buat ini, buat itu. Ternyata satu dibuka, terbuka yang lainnya tuh. Belum ada sekarang hotel syariah, belum ada ini, ada itu, kemudian belum pesantren-pesantren yang sampai sudah kesulitan. Saya kedatangan juga 2 orang pengusaha muda, Masya Allah. Sekarang saya isi pengajian di pabriknya, pabrik pembuatan karpet gitu. Kalau saya bahasakan karpet yang Anda sedang dudukin nih, pemiliknya ini, pabriknya datang kepada saya, duduk kepada saya, Ustaz, yang satu dulu pernah kerja di bank, berhenti, yang satu pernah apa gitu, saya tidak ingat, tapi Masya Allah, mereka sepakat keluar, coba kembangin bisnis karpet. Kadang-kadang kalau saya sama saya, Ustaz, ini penawaran karpet ini banyak nih, hotel bintang 5 lah, apalah diskotik lah, banyak macam-macam ini penawaran karpet, mewah-mewah, pendapatannya besar. Jangan akhi, saudaraku, jangan buka pintu haram. Allah mudahin. Coba masjid, coba ada yang lain, nanti Allah bukain tuh. Sampai sekarang dia bahasakan sama saya, alhamdulillah Ustaz, saya buka masjid saja, sampai sekarang antri, saya susah layanin, sampai buka 2 tempat pabrik. Sudah susah saya layanin, gara-gara saya tahan dari itu hari Ustaz larang, saya tahan, saya nggak mau. Sekarang Allah bukain, saya kelepotan sendiri. Proyek untuk nyiapin karpet masjid saja sudah kadang-kadang antri 2 bulan, 3 bulan baru dikasih. Meninggalkan sesuatu, tutup dulu pintu yang haram itu, nanti Allah alirkan tuh, gitu kan? Jangan anginnya dibiarin, cuma pakai selimut tadi nggak bisa. Allahu a'lam. Pada hari Ahad yang lalu kami melihat ada parade tauhid dengan turun ke jalan-jalan diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Apa hukum syariat atas parade atau konvoi seperti ini yang menyebabkan kemacetan? Kalau tidak ada unsur politik, ini saya sudah sering ditanya sebelum terjadi malah, tidak ada unsur politik, tidak ada maslahat pribadi, murni memperlihatkan kekuatan muslimin, tidak apa-apa. Pendapat saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau ada unsur politik, ada unsur maslahat pribadi, jangan. Gitu kan? Seperti orang memang demo karena parpol tertentu, itu lain. Tapi kalau memang murni memperlihatkan kekuatan muslimin, di saat sekarang ini memang kalau saya melihat pribadi ada keprihatinan terhadap pemerintahan kita, gitu kan? Keprihatinan terhadap negara ini. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, banyaknya pelanggaran agama, dan umat Islam ini seperti dilihat sebelah mata. Jadi umat Islam ada yang marah-marah pun dianggap biasa, karena nggak ada yang menguasai media. Ngoceh-ngoceh di luar sana, seperti orang lagi main bola di lapangan bola, orang Islam ini teriak dari lapangan luar, oi, gak ada gunanya, biar habis suaranya gak didengar. Nah ternyata dengan menunjukkan kekuatan muslimin, tidak ada masalah politik, kita ini sebenarnya kuat loh masanya, cuma kita belum berbicara, misal, itu lain. Allahu a'lam, saya tidak melihat ada masalah di sini, kecuali saya bilang tadi ada hal-hal yang buruk gitu. Kalau masalah kemacetan, ya mungkin saja bisa, tapi kan minta izin sama pemerintah. Dan ini bukan untuk setiap demo ya, saya tidak mendukung demo-demo. Kalau demo-demo yang sampai merusak, membakar, itu semua tidak ada. Sama sekali tidak saya dukung. Tapi yang khusus masalah parade menunjukkan kekuatan Islam, parade tauhid, artinya sekarang ini lagi menginternasional, ya kan itu? Orang-orang memberikan isyarat dengan tauhid, Allah satu, gitu kan? Seperti itulah. Jadi itu lagi di demo, lagi dikampanyekan lah istilahnya. Tidak membawa nama organisasi, nama apa, tidak ada, lintas semua itu. Maka Allah alam, saya lihat kalau tidak ada masalah pribadi, insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Apakah mengusap muka setelah sholat ada contohnya dari sahabat atau tidak dilarang Rasul? Tidak pernah ada contohnya. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah namanya. Tauqifiyah itu berhenti sampai ada dalil yang membolehkan. Itu ibadah. Kita nggak boleh lakukan satu ibadah sampai ada dalil yang mengatakan kerjakanlah. Beda dengan muamalah. Muamalah itu seperti perilaku kita sehari-hari lah ya. Boleh kita kerjakan sampai ada larangan. Kita mau cocok tanam buah apa saja, boleh. Muamalah itu, gitu kan? Sampai memang ada larangan. Oh, tapi pohon ini nggak boleh ya. Pohon yang bisa menghasilkan ganja misalnya nggak boleh. Yang lain berarti boleh. Tapi kalau ibadah, sholat, puasa, apa saja ibadah kepada Allah itu nggak boleh kecuali harus ada dalil dulu baru dikerjakan. Namanya tauqifiyah. Yang saya tahu tidak pernah ada disebutkan dalam hadis Nabi dalam sifat sholatnya Nabi SAW, habis sholat beliau mengusap wajah, itu tidak pernah ada. Sama halnya juga dengan membalikan telapak tangan ke kanan dan ke kiri. Apakah menambah kata Sayyidina ketika bersalawat hal yang baik dan diperbolehkan? Ini kalau di dalam lafadz khusus yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak digunakan Sayyidina. Seperti misalnya salawat pada saat lagi sholat tahiyat. Memang lafadz hadisnya
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, begitu. Banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita di Asia lah secara umum ya, kita merasa tidak menghormati orang tua kalau panggil namanya, gitu kan? Itu tradisi kita, positif saja. Tetapi tidak boleh kita pukul rata, ini berarti harus seperti itu. Karena di zaman Nabi SAW pada saat wahyu turun, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Hadis sahih itu, gitu kan? Jadi memang Nabi SAW ajarkan salawatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya begitulah salawatnya. Itu tidak mengurangi kadar Nabi SAW, sama sekali, gitu kan? Kalau di luar lafaz-lafaz khusus yang Nabi sudah tunjuk, misal kita hanya sekedar lagi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad, Tuan kami Muhammad, tidak ada hubungannya sama baca salawat, sholat yang sudah ada lafadznya ya, itu masih dibolehkan oleh para ulama, masih dibolehkan. Tetapi perlu kita tahu, Nabi kita Muhammad SAW lebih suka kalau dipanggil Nabi dan Rasul, lebih suka. Makanya kita temukan hadis-hadis qala Rasulullah, qala Nabiyyu, nggak pernah ada kan qala Sayyidina, pernah? Nggak pernah Sayyidina. Karena Nabi itu dan Rasul lebih tinggi daripada Sayyid. Sayyid cuma tuan. Semua orang bisa diberikan julukan tuan, tapi tidak semua orang julukan Nabi dan Rasul. Gunakan kata Nabi dan Rasul. Kata Nabi SAW, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa, tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu lebih baik. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiyuna, Rasuluna, itu lebih baik, lebih tepat. Bagaimana caranya sabar menahan kebiasaan buruk, yang mana kebiasaan itu dapat menjerumuskan ke neraka. Jadi kalau Anda mau meninggalkan sebuah perbuatan salah, saran saya mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Ada seseorang terbiasa bohong, gimana caranya supaya saya tinggalkan bohong? Maka yang paling efektif mengalahkan semua pembicara di depan mata kita yang akan menasihati, walaupun dia seorang raja atau presiden atau orang tua kita, adalah mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Karena wahyu itu menyentuh hati. Oh, orang dusta ini diapain nih? Nanti lidahnya dipotong, dikasih timah panas. Siksaannya apa tuh? Di alam barzah dan di neraka. Orang riba diapain? Orang zina diapain? Durhaka sama orang tua diapain? Saya sarankan teman-teman ikutin. Ada ceramah saya 100 lebih itu dosa besar di YouTube. Dosa besar. Setiap dosa kita bahas sekitar sejam 2 jam. Panjang lebar dijelaskan, gitu kan? Maka cari tahu di situ dengan dalil-dalilnya, diapakan, hukumannya apa. Kita akan tinggalkan tuh. Sama bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau mau rajin ibadah, cari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Kalau bapak ibu mau rajin sholat malam, sebelum tidur cari tahu apa janji Allah di sholat malam tuh. Oh, ternyata kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, Allah menerima hajat orang-orang yang punya hajat, Allah tolong orang yang minta tolong, Allah ampuni orang yang minta taubat. Ada sesuatu yang kita dapatkan, cari tahu janjinya Allah. Bahasa ceramahnya itu adalah fadilahnya. Setiap mau ibadah cari fadilahnya, kita akan termotivasi. Setiap kita berbuat dosa, baca ancamannya, kita akan tinggalkan dengan izin Allah. Kalau kita sholat berjamaah, setelah imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, apa kita sebagai makmum tepat membaca juga atau langsung Rabbana walakal hamd? Pendapat yang dipegang ini khilaf di antara ulama ya, tapi yang disampaikan oleh Syekh Jibrin rahimahullah, salah satu ulama yang fokus memang menulis buku tentang secara rinci sifat sholatnya Nabi itu, beliau mengatakan khusus kalau sholat berjamaah dan imam sudah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya, maka makmumnya langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya kalau Nabi SAW mengatakan Sami Allah liman hamidah, maka para sahabat langsung mengatakan Rabbana walakal hamd, tidak mengatakan lagi Sami Allah liman hamidah. Khusus itu saja. Tapi takbirnya Allahu Akbar itu semua tetap dibaca oleh makmum. Wanita yang pulang dari safar, apa tetap disunnahkan sholat sunnah di masjid dekat rumah atau di rumahnya? Tentu di rumah, tetap lebih afdal di rumah. Tapi kalau dia khawatir kelupa, ada seperti sekarang alhamdulillah ya, di bandara musola banyak, tempat duduknya laki-laki sama perempuan dipisahin. Kalau mau menjalankan sunnah sholat ini, karena memang disunnahkan setiap datang dari safar langsung sholat 2 rakaat sebelum ke rumah, gitu kan, sebelum ke rumah. Kalau termudahkan alhamdulillah. Kalau lupa atau wanita tak khawatir fitnah, boleh di rumahnya, kata sebagian ulama, gitu kan. Tapi kalau dia mau lebih baik, tentu dia cari tempat sholat ya, terdekat. Alhamdulillah saya bilang tadi kita sangat mudah ya, di terminal, di stasiun, di bandara, banyak sekali musola tersiapkan gitu. Adakah batasan apa ini? Berapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf ain? Maksudnya apa Ustaz? Oh, ada batasan beberapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf ain. Maksudnya apa Ustaz? Huruf ain itu
biasanya untuk berhenti. Ada shod, ada ain, ada apa lagi ya? Ada beberapa huruf-huruf itu. Mungkin ya, jim, qaf. Perintah sujud maksudnya memperbanyak sujud atau melamakan sujud dengan banyak berdoa. Tentu memperbanyak sujud, sebab sujud kan macam-macam. Kalau lagi sholat kita sujud perlama, ya masuk di situ. Kalau kita lagi terima berita gembira ada sujud syukur. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, begitu menerima berita gembira beliau langsung hadap kiblat, langsung sujud. Dan ini tidak harus wudu, tidak harus suci. Sujud syukur itu boleh dalam kondisi tidak suci. Dengar ayat tilawah itu juga tidak harus suci, boleh langsung sujud. Wanita haid boleh sujud tilawah kalau dia dengar. Berarti di sini bukan hanya sekedar memperlama, lama adalah melengkapinya, melengkapkan sujud, tapi memperbanyak di sini dalam arti kata setiap ada kesempatan dilakukan. Bolehkah kita membuat daftar doa penting untuk kita baca di waktu-waktu yang mustajab, dan kapan saja waktu-waktu mustajab itu? Boleh saja, boleh tentu. Kita doakan, kita bisa sampaikan hajat kita. Kalau waktu mustajab cukup banyak. Pertama sepertiga malam, yang kedua pada saat hujan. Sepertiga malam ini 2 jam sebelum subuh ya. Sesuai dengan hadis Bukhari tadi sudah saya jelaskan. Pada saat hujan lagi turun, kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, pada saat hujan turun di Madinah, berdoalah karena rahmat Tuhan kalian sedang turun. Musafir, kata Nabi SAW, orang yang jarang ditolak doanya adalah musafir. Ditambah lagi yang keempat adalah orang yang puasa, orang yang sedang puasa. Ini digabung oleh Nabi SAW. Kemudian juga antara azan dan iqamah itu juga termasuk diijabah doa, mustajab doa. Kemudian pada saat perang lagi berkecamuk di kancah peperangan, itu juga doa. Orang yang terzalimi, itu juga doa, gitu kan. Dan Allah alam ada yang memasukkan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini pada saat orang sedang haji ya, Mina, Arafah, Muzdalifah, ada sebagian yang memasukkan itu. Untuk lebih jelasnya saya sarankan bapak atau ibu yang bertanya ini buka di web saya di www.khalidbasalamah.com, ketik judulnya Dahsyatnya Doa. Dengarkan 2 jam saya ceramah di situ, dan itu di akhirnya saya sebutkan waktu-waktu mustajab doa, gitu kan, dan jenis-jenis doa pilihan. Ada beberapa yang saya sebutkan di situ. Saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengenakan baju merah. Baju merah yang bagaimanakah yang dilarang? Ini karena saya lagi pakai baju merah pun. Jadi yang dimaksud itu adalah baju menyolok. Nabi SAW tidak melarang baju merah secara khusus. Baju merah yang nyolok, ya, nyolok itu dalam arti kata bisa dia langsung menarik perhatian seseorang yang membuat memang orang langsung menilai negatif, gitu kan? Atau malah kalau perempuan bisa mengundang syahwat, gitu kan? Jadi itu yang dimaksud merah yang dilarang. Karena Nabi SAW menggunakan baju merah. Dalam hadis Bukhari, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, saya temukan bulan purnama. Saya lagi menyaksikan bulan purnama di depan rumah Nabi SAW suatu malam, gitu. Lalu kemudian saya melihat bulan itu sangat indah. Lagi saking indahnya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tiba-tiba suara pintu rumah Nabi SAW kedengar. Dia dibuka. Lalu saya lihat Nabi SAW keluar, baru selesai mandi, menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang dan menggunakan jubah berwarna merah. Hadisnya begitu, hadis Bukhari itu. Maka saya melihat ke arah Nabi SAW, saya menemukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW menggunakan baju merah dan ada garis hitamnya. Tapi yang Allah alam yang saya tahu di sini adalah baju merah yang menyolok. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.